أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun al-ayat. Seluruh pengurus Masjidul Islam yang kita hormati, di suasana pagi yang cukup berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur dan tafakur sampai hari ini kita insya Allah akan mampu melaksanakan ibadah puasa kita yang ke-13 Bapak Ibu sekalian, ke-13 Ramadan. Mudah-mudahan semakin kesini kita semakin kurus Bapak Ibu sekalian, kurus akan dosa-dosa kita. Artinya kita semakin banyak pahala karena semangatnya kita untuk senantiasa mengikuti atau mengamalkan atau berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang istimewa, maka dia akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Bapak Ibu sekalian, setiap malam Allah beri kita waktu-waktu yang istimewa, dan waktu itu ada di sepertiga malam. Siapa yang bangun malam, dia sholat tahajud, sholat tahajudnya dengan baik, sholat tahajudnya istiqamah, maka orang-orang seperti ini akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia punya nilai istimewa di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam setiap pekan kita punya waktu yang istimewa Bapak sekalian. Ada satu hari yang paling spesial dan satu pekan namanya hari Jumat. Dan Rasulullah itu tampilnya berbeda pada hari Jumat. Intinya apa? Amal-amalnya ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak amaliyah sunnah yang senantiasa harus kita kerjakan. Membaca surah Kahfi adalah amalan yang pahalanya cukup besar. Kemudian berpakaian yang paling baik adalah pahalanya cukup besar. Karena itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Bagi laki-laki pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat ini hukumnya wajib. Meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya hanya sunnah saja. Seperti itu. Kemudian setiap tahun Bapak sekalian, dari 12 bulan itu siapa yang bisa mengisinya, menggunakan waktu-waktunya, hari-harinya, jamnya, detik-detiknya di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan yang spesial, maka insya Allah akan istimewakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini kan termasuk sholat yang berat bagi orang munafik, ya kan? Sholat subuh ini termasuk sholat yang paling berat bagi orang munafik. Man sholal isya fakana qoma nisfal lail, kata Rasulullah. Siapa yang sholat isya tadi malam hadir di sini atau berjamaah di masjid, seperti dia menunjukkan separuh malam. Wa man qoma sholal fajr, dalam hadis lain wa man qoma sholal subha, siapa yang mendirikan sholat subuh berjamaah, faka'anna maqama berjamaah, dia seperti menghidupkan seluruh malam. Alhamdulillah. Nah, kita termasuk yang menghidupkan seluruh malam. Bukan itu saja manfaatnya. Siapa yang hadir ke tempat ini niatnya juga untuk pelabur ilmu sekalian ya. Siapa yang hadir ke tempat ini niatnya itu nambah ilmu. Saya hadir di sini, kita saling saya ini kita banyak berjalan Pak, kecuali saya Bapak sekalian ya, karena saya di wilayah timur. Niatnya ke sini ya kami sufi ilman, semata-mata ingin nambah ilmu. Sahalallah, Allah mudahkan thariqan bihi ila jannah, jalan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita insyaallah Pak senangnya hadir di sini, insyaallah dimudahkan langkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi manfaatnya ini? Kita ini kan silaturahim Pak ya. Saya juga sudah cukup lama nih Pak tidak hadir di masjid ini. Karena kemarin jadwal yang saya dapatkan itu hampir semuanya di
batalkan Pak karena Mas Corona gitu ya sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali, bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, subuh berjamaah. Mudah-mudahan nih Pak, senangnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling istimewa itu, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan ternyata ibadah puasa kita ini, ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita, mentarbiyah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu Pak masih anak-anak atau kita punya anak, kalau diistimewakan sama orang tua kita, kadang-kadang minta apa aja dikasih. Dan bagus sekalian. Anak kita sebelum butuh tas kita beliin tas, pengen sepatu beliin sepatu, pengen baju baru beliin baju baru. Bapak itu beli baju baru pun begini Pak, kan gitu. Karena diistimewakan, bahkan belum minta sudah dikasih sama orang tuanya. Itu kalau diistimewakan. Nah, termasuk bulan Ramadan ini istimewanya gimana sih Pak? Coba, tidak ada nuansa kegembiraan dalam 12 bulan itu yang paling bergembira kecuali dalam bulan Ramadan ini. Beda, suasananya beda. Tidak ada nuansa religius, tidak ada nuansa keagamaan yang begitu terasa kecuali di bulan Ramadan. Seperti yang kita rasakan ini. Tidak ada satu nilai pahala sunnah yang nilainya seperti wajib pahalanya yang kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Kemudian yang wajib dilipat ganda pun jadi 70 kali lipat. Tidak ada nih Pak ya, bau mulut orang yang bau Pak ya, yang lebih mulia, lebih harum daripada minyak kasturi. Saya nggak tahu minyak kasturi itu seperti apa. Kalau biha sanatun warasanatun asri amsaliyah, siapa baca Quran satu huruf maka dia berpahala 10. Ini satu huruf Pak ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu luar biasa pahala. Sehingga alhamdulillah Bapak sekalian, kita begitu tenang gitu hati Bapak sekalian. Masjid ini tadarus, masjid ini ada foto, sana tolabul ilmi, satu tempat sudah hatam 1 kali, mungkin sini sudah 2 kali. Karena ini juga bulan tadarus Quran, dan beberapa kali Rasulullah itu tadaruskan hafalannya bersama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi rugi ketika Ramadan datang ini kita tidak beda Bapak sekalian, amalannya nggak beda. Jadi pada sholat, pada berbuka puasa hanya santai saja, buka HP, buka WhatsApp sampai larut malam, atau ibu-ibunya nonton drama Korea umpamanya kan Bu ya, nonton sinetron sampai larut malam sehingga dia lupa untuk sholat tarawih dan sebagainya. Padahal sudah jelas dari Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang pada malam harinya puasa itu dia bisa bangun malam. Bangun malamnya bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sehingga termasuk sholat tarawih itu menghapus, ini luar biasa. Kita bisa sholat tarawih istiqomah Abu sekalian, itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, penuh dengan iman dan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan siapa yang terbaik bukan lebih awal itu yang terbaik untuk hadir ke tempat ini Pak, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Kan begitu. Seminggu pertama ya sampai nyewa tenda sebagai musola Pak ya masjid. Sekarang tahunnya sudah mulai kosong Pak, jadi tahunnya itu untuk ngiyumi sedang lewat sekalian ya. Karena udah pada ini. Nah, puasa ini tujuannya adalah dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Takwa ini adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita punya
anak alhamdulillah anak-anak kita sekarang kecil-kecil sudah pinter puasa, pinter sholat. Jangan kecil-kecil tuh anak saya pinter puasa, pinter apa ya? Main mungkin mau dari mulai subuh sampai azan maghrib itu nggak hebat, nggak spesial. Anaknya bisa puasa Pak, tapi dari pagi sampai sore bikin mercon terus kurang baik, tanpa ada tambahan amal. Anak juga kita hari ini sekalian ini termasuk suasana tarbiyah keluarga, ikut sahur bersama, ikut hadir ke masjid bersama. Ini kan suasana tarbiyah yang kadang jarang kita temukan seperti ini sekalian. Makanya anak-anak kita juga harus dilatih oleh sekalian untuk ikut puasa, meskipun tidak seperti sholat ini. Kalau di dalam sholat, perintah dalam Al-Quran surah Toha ayat 132 mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat abna'um sab'in, perintahkan anakmu untuk sholat, wastabir alaih, perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabar kamu atas kelakuan mereka. Di dalam hadis dijelaskan lagi wa'mur ahlaka wadribu alaiha wa hum abna'um mukul, ibarat suruh mukul. Jadi mukulnya juga tidak dengan hawa nafsu, tidak sampai tangannya ngecap di mukanya dengan kayak saya, mungkin dengan buku yang tipis dan sebagainya. Betapa perintah agama ini sekalian, kita disuruh untuk batu gitu ya, belajar saat sudah tua seperti mungkin di atas air. Tapi ini pun juga bagus Pak, terus yang penting terus belajar, karena air itu ketika diteteskan ke batu, terus batu itu juga lama-lama akan berlubang seperti itu. Ajak anak kita berpuasa Pak, menurut sebagian ulama dikiaskan dengan masalah sholat. Anak kita sudah 7 tahun perintahkan untuk berpuasa juga. Anak kita nggak puasa, saat buka diajak berbuka bersama Pak. Ciptakan suasana agama itu menyenangkan, suasana berbuka menyenangkan. Jangan sampai bapaknya beli sate 10 tusuk ini Pak, pas buka puasa rebutan sama anak-anaknya Pak, makan sate gitu banyak. Ini sesuatu yang tidak nyaman. Tengah malam kita bangun sahur, kalau tak tentu waktu tidurnya bangunin anak kita itu, ya bangunin. Apalagi sudah 7, 8, apalagi sudah 10 tahun, ikut bangunkan Pak, untuk ikut sahur bersama. Karena ini masalah agama, kita memang ya harus benar-benar tegas kepada anak kita. Tadi umur 10 tahun kita suruh pukul loh Pak, anak kita gak mau sholat. Kadang-kadang ada nih Pak, orang yang sudah 50 tahun ke atas belum mau sholat coba, disuruh ngapain lagi seperti itu. Nah, anak saya Pak sukanya chicken nugget, ketika buka puasa siapin chicken nugget boleh seperti itu. Anak saya sukanya fried chicken Pak Ustaz. Oh, waktu buka puasa dikasih fried chicken atau waktu sahur. Tapi jangan 1 bulan kasih fried chicken terus Bu, ambilnya nanti, ya kan? Artinya diselang-seling. Jadi makanan kesukaannya itu apa? Dibelikan itu boleh, asal orang tuanya memang mampu begitu. Boleh anak kita ini dikasih motivasi agar gembira Pak. Belikan mukena yang baik, ya kan? Mukena anak-anak kita itu boleh Bu, dijadikan orang tua. Mukenanya kadang gambarnya juga Hello Kitty, itu nggak jadi masalah sekalian. Mukenanya gambarnya Angry Bird, pernah kan melihat itu Bu? Itu untuk anak-anak, untuk merangsang anak senang sholat itu boleh, tapi anak-anak jangan ibunya sudah 50 tahun ke atas beli mukena gambarnya Hello Kitty. Ya, ada ngaji anak-anak itu. Di sana akan akan terlihat suasana ngaji 1 juz amma itu 30 juz ke-30 itu suasananya ngaji tapi gambarnya kartunnya kartun tayo itu. Nah, itu iya kan Bu? Pernah lihat itu kan? Kenapa? Merangsang anak-anak itu senang. Orang hafalan Nabi aja harus dinyanyiin kalau di TK ya kan? Hafalan seluruh Islam dinyanyikan sama guru TK-nya kan itu. Kenapa? Yang merangsang gitu untuk senang dengan ibadah, senang dengan agama ini. Dan jangan ditakut-takutin anak kita itu. Nah, kamu nggak puasa nak, pecah kepala kamu nak. Makanya bapaknya bilang gitu, wah ini bahaya. Anaknya kepalanya pecah bener, pusing. Makanya dalam Al-Quran itu gini bahasanya Bapak Ibu sekalian, basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, kasih motivasi yang baik anak-anak kita. Jangan ditakut-takutin.
bisa puasa 10 hari 100.000 pakai duit boleh, ya boleh. Atau pakai apalah dibeli apa gitu. Bisa puasa full kalau kasih uang plus nanti kita jalan-jalan. Kemana Pak? Ke Ancol. Pas sampai ke poinnya dilarang ibu sekalian kita jadi ke Ancol ya. Udah kemudian ke Lampung aja. Itu boleh dikasih rangsangan anak kita mau ibadah. Bisa puasa punah, bawa beli baju baru, beli tas baru, beli mukena baru. Anak laki-laki mungkin beli mobil-mobilan gitu ya. Jangan sampai anak laki-laki beli boneka, ya kan? Anak perempuan beli mobilan, ini kan lucu namanya itu sekalian. Itu merangsang Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak senang dengan ibadah. Hobi hidup di percon, benar nggak Bapak sekalian? Diarahkan. Nah, kalau hidup di percon, jangan di samping masjid. Nah, sana ada orang sholat isya, di sana ada orang sholat tarawih, jangan ya. Diajarin. Kemudian jangan di samping orang yang lagi hamil 7 bulan atau berapa pun. Nanti bisa lahir prematur itu sebelum waktunya lahir sudah lahir karena kaki dengan percon. Jangan di samping rumah sakit nah ya, di sana banyak orang sakaratul maut nah itu diarahin. Terus gimana Pak kalau ada di percon di kuburan sana gitu ya Pak sekarang ya. Nggak ada yang ganggu kan. Gitu. Ini kadang-kadang kita pernah kaget pas sholat isya tahu-tahu goyang gitu kan. Karena itu di percon Bapak sekalian. Dan itu sesuatu yang dosa bukan anaknya, anak itu belum punya tanggung jawab beban agama, yang dosa adalah orang tuanya. Makanya dalam hadis itu kan fa'abawahu ayyuhawidani ayunasironi ayuhwadisani. Nanti orang tuanya yang akan mengarahkan itu menjadi apa dia, kan begitu. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu, ya kan, diarahkan dengan baik, ya. Jadi anak itu dalam agama ini senang ya, meskipun juga ada kadang-kadang bahaya ya Pak. Anak-anak kita yang sekarang pintar, nggak bisa beli percon yang mahal, buat percon pakai kaleng sate, ya Pak ya. Beli percon segini nah, itu nggak begini Bapak sekalian. Bikinlah yang baik ya, beli buku, ajak silaturahmi jalan-jalan, boleh itu Bapak sekalian sebagai sarana tarbiyatul aulad, mendidik anak kita agar senang dengan agama. Demikian saja Ibu sekalian, dan sudah setengah jam saya memberikan sedikit tausiah ini. Terima kasih atas seluruh kehadiran Bapak Ibu sekalian di masjid ini ya, dan saya juga mohon maaf Ibu sekalian apabila ada ucapan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya gimana Pak? Istimewanya adalah ta'alakum tattaqun, dan untuk meraih itu syaratnya adalah dengan berusaha maqama Ramadan imanan wa ihtisaban. Berusaha menghidupkan Ramadan ini dengan iman, dengan amal soleh, terus mengisi Ramadan ini sampai akhir, terus tarawih sampai akhir. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat juga ya Bapak buat anak-anak kita. Kita sudah tidak punya anak, bermanfaat buat cucu-cucu kita, sehingga anak kita, cucu-cucu kita senang dengan masjid nantinya ya, senang dengan taklim, senang dengan majelis ilmu, senang dengan ibadah sholat, senang dengan ibadah puasa, senang dengan sholat tarawih, dan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astaghfirullah Rabbana